Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin sharing tentang satu hal yang sering kali dianggap remeh oleh seseorang. Ya, mungkin bisa jadi sama Anda juga, gitu. Tapi saya tidak tahu. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita pahami agar hidup kita semakin tumbuh lagi, bisnis kita semakin tumbuh lagi, jualannya juga semakin laris lagi. Apa itu? Mindset ini menjadi sangat penting, yaitu bunyinya begini. Skill itu penting, mindset lebih penting. Sekali lagi, skill itu penting, mindset lebih penting. Dan seringkali mereka menganggap bahwa yang namanya mindset, motivasi, pengembangan diri itu menjadi salah satu hal yang memang tidak dianggap penting. Bahkan bagi sebagian orang menganggapnya adalah sampah atau basi gitu loh. Padahal bagi kita yang pengen bisnisnya tumbuh, hidupnya juga terus berkembang ya, mindset itu lebih penting daripada skill. Ya, sekali lagi, mindset lebih penting daripada skill. Skill is not skill ya. Skill adalah kaki. Skill itu keterampilan Anda, kemampuan Anda. Jadi gini teman-teman semua, kalau teman-teman semua pernah belajar ilmu yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, teman-teman bakal di sana menemukan sebuah konsep yang namanya neurological level ya, di mana dalam sebuah piramida ini, neurological level ini, yang paling bawah itu adalah environment atau lingkungan. Yang atasnya adalah behavior atau perilaku, yang di atasnya adalah capability ataupun skill ataupun kemampuan, di atasnya baru belief, di atasnya lagi adalah value, di atasnya lagi ada identity, di atasnya lagi ada spirituality. Apa hubungannya antara mindset dengan dengan piramida ini dengan NLP ini? Sederhana teman-teman sebenarnya. Hubungannya adalah ternyata kuncinya adalah kalau kita pengen mengubah apapun yang ada di bawahnya, ya apapun yang di bawah tadi ini, maka kuncinya adalah Anda ubah yang ada di atasnya. Contoh real gini, sering saya share di sebuah seminar saya yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada saat ini seorang perokok ya, perokok berat, mungkin pengen berhenti di dalam merokoknya, kemungkinan besar yang dilakukan oleh orang lain adalah dengan cara bergaul dengan orang yang tidak merokok, gitu loh. Faktanya di lapangan, pada saat mereka bergaul dengan orang yang tidak merokok, dia tetap merokok. Realnya Kang, buktinya kayak buktinya gua gitu ya. Saya dulu SMP adalah perokok ya. Tapi entah kenapa saya punya niat ingin berhenti merokok, tapi tetap dengan hanya bergaul dengan orang yang soleh ya. Orang soleh itu dalam arti yang tidak merokok gitu. Setelah 1 bulan akhirnya merokok lagi gitu loh. Karena apa? Karena saya cuma sekedar mengubah lingkungannya saja yang ada di bawahnya, lingkungannya, tanpa mengubah beliefnya yang ada di atasnya tadi. Belief saya adalah, wes mangan orang udut enak ya, udah makan nggak ngudut tuh enak, nggak enak gitu loh. Jadi pengen merokok bawaannya. Nah dari situ akhirnya tetap saya merokok. Sampai pada akhirnya saya mengubah belief saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak merokok lagi. Dari sejak SMP kelas 3 gitu. Nah, apa pelajaran buat kita? Sebelum mengubah skillnya, sebelum mengubah keterampilannya, perilaku kita, lingkungan kita, maka ubah juga beliefnya. Ya, ubah juga beliefnya. Dan belief ini adalah kumpulan-kumpulan mindset yang terus terulang. Sekali lagi, kumpulan mindset yang terus terulang. Ya, jadi teman-teman semua kuncinya adalah mengubah mindsetnya dulu. Ya, ubah mindsetnya. Kalau mindsetnya menjadi terus-terusan ada dalam pikiran kita ya, yang mindset itu pola pikir yang terus terulang ya. Nah terus terulang maka akan menjadi belief, keyakinan diri Anda. Dan itu akan menentukan nasib Anda ke depannya. Ya, your belief is your success. Ya, beliefmu, keyakinanmu akan menentukan susahmu. Nah itu kawan-kawan semua. Jadi skill itu penting, tapi belief lebih penting ya. Jadi teman-teman semua harus meyakini bahwa mindset itu penting. Pertanyaan selanjutnya yang muncul dari Anda adalah, Kang, oke deh, sekarang gimana caranya mengubah mindset? Gitu ya pertanyaannya ya. Caranya mengubah mindset sebenarnya ada banyak cara. Tapi saya pengen share kepada Anda sekarang 4 cara mungkin, 3-4 lah ya. Yang pertama adalah coba Anda mulai saring informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi Anda harus mulai menyaring informasi yang Anda baca. Nah, berarti hikmahnya buat Anda adalah mulai sekarang setelah nonton video ini, informasi yang gak berharga, informasi yang negatif di Facebook, di Telegram, di Instagram, di blog, di video, di TV dan manapun itu, silakan hindari. Ya, kalau Anda berteman dengan orang-orang yang hobinya nyinyir, hobinya ngumbar masalah atau debat kusir, silakan unfollow, unfriend, block bahkan. Ya terserah lah. Intinya apa? Karena itu akan mempengaruhi mindset Anda.
Kebayang teman-teman ya, mungkin kawan-kawan pernah merasakan hanya gara-gara satu komentar orang lain, emosi Anda berpengaruh terhadap yang lainnya. Gara-gara baca komentar orang yang enak, komentar Anda kepada suami Anda, ke istri Anda malah jadi ikutan enak. Ya. Hanya gara-gara satu orang. Jadi, please kawan-kawan semua untuk menyaring informasi yang masuk. Ya. Saring informasi yang masuk, informasi yang Anda baca. Maka, kebalikannya, Anda harus menginstal informasi yang positif. Apa itu? Ya tadi, informasi yang memang hadir dari orang-orang yang memang positif. Ya. Baca buku-buku pengembangan diri, buku-buku motivasi, follow akun-akun positif, akun-akun yang penebar manfaat, ya. Subscribe YouTube-YouTube yang memang itu sifatnya tuh bagus, ya. Dan hindari, jauh-jauhi orang-orang yang memang negatif. Karena itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda. Ingat kawan-kawan semua gini, mindset itu berada dalam pikiran bawah sadar. Ya. Kenapa sih ada orang ikutan course gitu ya? Biaya yang dikeluarkan sama biayanya tanpa hasilnya berbeda. Ya. Karena mindsetnya berbeda. Yang bisa kita lihat kawan-kawan semua adalah bisnis dia apa yang ada di dalam di lapangan, di permukaan. Tapi kita tidak pernah tahu mindset ownernya kayak apa, mindset CEO-nya kayak apa, dan mindset timnya kayak apa. Jadi mindset itu sangat penting. Jadi yang pertama kawan-kawan semua, please saring informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ya, jadi dipengaruhi oleh informasi yang Anda baca. Saring informasi yang masuk, jangan semua diterima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akan sangat ditentukan oleh siapa figur yang Anda kagumi. Ini juga sangat mempengaruhi, ya. Jadi mulai sekarang jangan asal ngefans sama seseorang, ya. Jangan asal ngefans sama seseorang, cukuplah kita ngefans sama orang yang memang punya pribadi yang positif, ya, punya kebaikan yang ditebarkan itu banyak, ya. Jangan terlalu ngefans sama seseorang. Saya pribadi tidak terlalu mengefanskan seseorang, ya. Ya seseorang yang saya fanskan ya mungkin ya sekedar mungkin ya Rasulullah gitu ya, Umar gitu ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya, yang memang ya memang layak difanskan gitu loh. Seseorang yang memang manusia gitu ya, tidak layak untuk difanskan gitu loh. Maka hati-hati mengagumi seseorang ya. Kalaupun Anda pengen kagum terhadap seseorang, kagumi yang positif-positifnya ya. Jadi jangan asal kagum sama seseorang. Karena otoritinya, public figure-nya, personal power-nya akan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda dan membentuk mindset Anda. Itu yang kedua. Jadi Anda harus mempengaruhi, Anda harus mengubah cara Anda mengidolakan seseorang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah afirmasi yang Anda lakukan setiap harinya. Setiap hari kita harus mengafirmasi diri kita bahwa diri kita orang yang sukses, saya bisa, saya sukses, saya luar biasa, saya punya kekuatan yang luar biasa, saya bisa menjadi orang kaya, saya bisa menjadi orang bermanfaat, dan seterusnya. Ya. Afirmasi ini akan membentuk pikiran bawah sadar kita menjadi positif. Ya. Jadi setiap hari itu ya kawan-kawan semua ya, coba afirmasikan kalimat-kalimat yang positif untuk diri sendiri. Diucapkan, ya, ngomong. Saya DWK Prayoga sukses, sehat, luar biasa, sembuh. Gitu. Ya. Itu afirmasi yang saya buat pada saat saya sakit tahun lalu ya. Terus pada saat saya pengen mencapai achieve target saya ya, saya ucapkan juga. Wah sekian, nah, sebut, afirmasikan itu. Akan membentuk pikiran bawah sadar dan akan membentuk mindset Anda. Itu yang ketiga, afirmasi yang Anda ulangi setiap hari. Dan yang terakhir adalah dari lagu yang Anda dengarkan. Hati-hati dengan lagu yang Anda dengarkan setiap hari. Seringkali kita ini mendengarkan lagu-lagu yang galau gitu ya. Ini hati-hati. Ya itu karena galau dan kita lagi emosional banget gitu ya. Itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar dan membentuk mindset kita. Anda bisa lihat banyak sekali lagu-lagu yang memang yang dinyanyikan oleh seseorang itu cerminan dari si penyanyi tersebut gitu loh ya. Saya gak akan sebut namanya tapi Anda bisa cari sendiri seperti itu. Jadi hati-hati dengan musik yang Anda dengar. Mendingan kita dengarkan musik-musik yang sifatnya ngebeat. Walaupun kita nggak tahu artinya misalkan ya, tapi itu bisa menjaga emosi hati kita untuk terus bersemangat setiap harinya. Nah dengan begini, insya Allah mindset Anda akan terus bagus ya, dan nggak ada lagi yang namanya informasi negatif masuk ke pikiran kita dan membentuk mindset yang negatif. Itu kan semua. Jadi saya katakan skill itu penting, tapi mindset lebih penting. Ya, jadi kuasai jangan sampai Anda meremehkan mindset Anda ya, karena mindset Anda akan menentukan nasib Anda ke depannya. Hubungan mindset Anda sekarang, insya Allah hidupnya berubah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan langsung praktek. See you.